Halo teman-teman, untuk yang sedang mencari referensi penggunaan data pada Google Sheet ataupun Excel, kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana memanggil tabel data ini ke website kita, terutama pengguna WordPress, sehingga di sini saya pastikan atau saya anggap teman-teman sudah terbiasa menggunakan WordPress ya. Apa yang menjadi kunci di sini adalah yang pertama, bahwa dokumen Google Sheet ini sudah di-share, artinya siapapun yang mempunyai link ini bisa memanggil atau bisa membaca, sehingga dipastikan bahwa dokumen ini bukanlah dokumen yang bersifat rahasia ataupun confidential. Kemudian kunci yang kedua dari Google Sheet ini, data ini adalah nanti kita bisa lihat ada berapa sheet, berapapun, kita bisa pilih salah satu karena dia mempunyai pembeda, yaitu pada bagian ID-nya. Sebagai contoh ini yang tabel kosong 756, kemudian yang tabel atau sheet yang ada datanya ini 073. Ini kedua kuncinya. Kemudian dari sisi WordPress itu sendiri, apa sih yang diperlukan? Yang jelas plugins, yaitu ada dua yang kita perlukan. Yang pertama adalah inline Google Spreadsheet Viewer. Kemudian yang kedua adalah WP Coder. Kenapa kita memerlukan plugin yang kedua ini? Ini adalah fungsinya untuk mengonversi kode CSS, HTML, JavaScript kepada shortcode. Kenapa shortcode? Karena inline Google Spreadsheet ini juga menggunakan shortcode. Lalu kita ke halaman contoh. Di sini saya mempunyai satu halaman kosong untuk menaruh atau memanggil tabel dari Google Sheet tadi dengan judul contoh panggilan tabel Google Sheet yang kode di belakangnya adalah seperti ini. Ini sekedar untuk headernya tadi aja, yaitu contoh panggilan. Ini teman-teman silakan pakai apapun ya. Untuk menaruh shortcut saya prefer menggunakan Gutenberg Editor karena kita bisa menambahkan blok untuk menaruh shortcode. Contohnya di bawahnya header ini tadi kita tambahkan, di sini ada shortcode. Ada macam-macam, tapi setidaknya satu inilah yang saya butuhkan. Dari catatan yang saya sudah siapkan, kita kopikan pemanggil Google Sheet ke dalam sini. Ini kodenya, saya copy ke sini. Untuk page length 5, ini artinya dari 15 data ini akan di breakdown per 5 data, yang artinya ada 3 halaman nanti yang akan di generate. Jadi kita ada tombol next halaman 1, 2, 3. Kemudian kita coba panggil alamat yang tabel kosong tadi. Di sini kita sertakan alamat yang akan ditarik. Kita simpan. Setelah selesai tersimpan, kita coba refresh. Seperti inilah tabelnya. Kemudian apabila kita panggil yang tabel A, kita coba code ID yang ada datanya tadi, kita perbarui, maka beginilah tampilannya. Kalau kita refresh, ada ya datanya. Kemudian kenapa berantakan? Inline Google Spreadsheet ini dia akan tampil bagus untuk
4 kolom. Tapi apabila lebih dari 4 ini memang cenderung berantakan. Saya udah siapkan salah satu referensi untuk mengatur itu. Ini bisa di copy. Saya cantumkan di bawah video untuk kode ini. Kita taruh di tadi ada plugin ini kan. Ini adalah WP Coder. Kita bikin CSS code, kita masukkan, kemudian simpan, dan kita panggil kode ini ke sini. Jadi kita tambahkan shortcode di sini, lalu kita simpan. Tampilannya akan menjadi seperti ini, tapi ini kurang rapih karena ada gap yang cukup luas di kanan dan kiri. Coba kita dengan editor apapun yang teman-teman punya, kita buat dia menjadi lebih kecil marginnya untuk kanan dan kiri. Builder. Di situ yang berbeda adalah di bagian ini. Teman-teman edit sendiri ya nanti untuk merapikan. Setelah saya rapikan, hasilnya seperti ini. Ini menjadi lebih rapi. Tapi kelemahan dari plugin ini adalah dia agak susah untuk diatur lebarnya. Saya mencoba memberikan kode atau memberikan value yang sama dan yang berbeda-beda, ini nggak terlalu ngaruh. Karena tadi ada 6 kolom, saya coba 6 kolom, tidak berhasil. 10 kolom malah lebih rapih, sehingga saya prefer pakai ini. Jadi ada judul kolom yang terlalu panjang sehingga dia harus ke enter, nggak bisa tarik ke samping, padahal masih banyak sisa di sini. Ini yang menjadi kelemahan dari plugin ini. Ini yang tadi saya infokan. Sebagai contoh, ini ada atas nama Osanti. Kalau saya klik dari halaman pertama yang mana nggak ada nama Osanti, ini salah satu kelebihannya adalah kita bisa search di sini. Namun demikian, kelemahannya seperti saya jelaskan tadi adalah pada pengaturan lebar tabel ini. Tapi demikian teman-teman, untuk tutorial berikutnya akan saya buatkan kemudian. Terima kasih.